Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ainun Jariah dengan NIM 2105 12602020. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, Program Studi Business English Communication. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu materi dari Computer User Security, yaitu phishing. Dalam hal ini, saya fokus pada kasus serangan phishing pada Bank BCA tahun 2001. Apa itu phishing? Phishing adalah bentuk serangan cyber yang dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi pribadi, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data keuangan, dengan menggunakan manipulasi sosial dan teknik pemalsuan. Serangan phishing dilakukan dengan cara memancing korban untuk mengungkapkan informasi sensitif tersebut melalui saluran komunikasi yang sering digunakan seperti email, pesan teks, WhatsApp, telepon, media sosial, atau situs web palsu. Selanjutnya, kasus serangan phishing Bank BCA tahun 2001. Pada tahun 2001, internet banking diributkan oleh kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus ini dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan merupakan suatu karyawan media online satonet.com yang bernama Steven Haryanto. Anehnya, Steven ini bukan insinyur elektro ataupun informatika, melainkan dia merupakan insinyur kimia. Ide ini timbul ketika Steven pernah salah melakukan suatu pengetikan alamat website. Kemudian, dia membeli domain-domain internet dengan harga sekitar $20 yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA. http://www.klikbca.com seperti www.klikbca.com, klikbca.com, 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 klikbac.com. Orang-orang yang tidak akan menyadari banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya telah menggunakan situs aspal tersebut dikarenakan tampilan yang disajikan serupa dengan situs aslinya yang dikatakan oleh Afifah tahun 2018. Hacker ini mampu mendapatkan user ID dan password dari suatu pengguna yang memasuki situs aspal tersebut. Namun, hacker tersebut tidak bermaksud melakukan suatu tindakan kriminal seperti mencuri dana nasabah. Namun, hal ini murni dilakukan atas suatu keingintahuannya mengenai seberapa banyak orang yang tidak sadar menggunakan situs klikbca.com, sekaligus menguji tingkat keamanan dari situs milik BCA tersebut. Steven Haryanto dapat disebut sebagai hacker karena dia telah menggunakan suatu sistem milik orang lain yang dilindungi privasinya, sehingga tindakan Steven ini disebut sebagai hacking oleh Mikkel tahun 2018. Steven dapat digolongkan dalam tipe hacker sebagai gabungan white hat hacker dan black hat hacker, di mana Steven hanya mencoba mengetahui seberapa besar tingkat keamanan yang dimiliki oleh situs internet banking BCA tersebut. Disebut white hat hacker karena dia tidak mencuri dana nasabah, tetapi hanya mendapatkan user ID dan password milik nasabah yang masuk dalam situs internet banking palsu. Namun, tindakan yang dilakukan oleh Steven juga termasuk black hat hacker karena membuat situs palsu dengan diam-diam mengambil data milik pihak lain. Perbuatan yang dilakukan Steven antara lain scans, sniffer, dan password crackers. Karena perkara ini, kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA, sebab dia telah mengganggu suatu sistem milik orang lain yang dilindungi privasinya dan pemalsuan situs internet banking palsu. Maka perkara ini bisa dikategorikan sebagai perkara perdata, melakukan kasus pembobolan bank serta telah mengganggu suatu sistem milik orang lain dan mengambil data dari pihak orang lain yang dilindungi privasinya, artinya mengganggu privasi orang lain dan dengan diam-diam mendapatkan user ID dan password milik nasabah yang masuk dalam situs internet banking yang palsu. Skenario pada phishing di Bank BCA ini ada 2 tahap, yaitu tahap pertama, pelaku mengirimkan situs palsu melalui email dengan teks yang mirip dengan situs aslinya.
Jika pemilik akun tidak jeli, maka korban mengklik situs palsu tersebut sesuai petunjuk pelaku, termasuk mengupdate akunnya untuk informasi lebih lanjut mengenai data pribadi. Pada tahap kedua, pemilik akun akan dibawa ke situs palsu yang mereka klik sebelumnya, sehingga penyerang dapat melakukan apa saja dengan informasi tersebut, termasuk mencuri rekening bank. Tindakan pencegahan phishing pada bank BCA terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kesadaran dan edukasi. Edukasi mengenai karakteristik dan taktik yang digunakan oleh pelaku phishing dapat membantu nasabah menghindari jebakan mereka. Yang kedua, gunakan filter anti-phishing. Aktifkan filter anti-phishing pada perangkat, baik dalam program keamanan yang terinstal maupun melalui peramban web. Filter ini dapat membantu mendeteksi dan memblokir situs web phishing yang mencurigakan. Ketiga, penggunaan sistem OTP pada sistem perbankan. Dengan sistem OTP, meskipun pelaku berhasil mendapatkan informasi tersebut, mereka tetap tidak dapat masuk ke akun karena mereka memerlukan OTP yang dikirimkan secara terpisah. Yang terakhir, memasang peringatan. Pada saat itu, bank-bank di Indonesia mencegah tindakan phishing pada bank BCA ini dengan melakukan peringatan-peringatan yang bunyinya, waspadalah terhadap trojan, malware, dan spyware. Berhenti jika Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa selama operasi perbankan internet. Hentikan, jangan lanjutkan. Selanjutnya, dampak dan kerugian phishing pada bank BCA. Dampak dari kejadian ini adalah kerugian bagi nasabah dan bank tentunya, karena informasi pribadi termasuk akses login situs web mungkin tersedia untuk orang lain. Sementara peretas tidak mendapatkan keuntungan materi dari ini. Bank akan mengalami kurangnya kepercayaan dari pelanggan. Kasus di atas juga kasus pada bank BCA ini juga termasuk dalam pasal 378 KUHP untuk tindak pidana penipuan memperoleh informasi pribadi atau phishing melalui pengiriman email. Karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak diatur secara khusus tentang phishing. Adapun kerugian phishing pada bank BCA adalah sebagai berikut, yaitu pertama, kehilangan kepercayaan nasabah. Kasus phishing seperti ini dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan nasabah terhadap bank BCA dan sistem keamanan mereka. Nasabah mungkin merasa khawatir dan ragu lagi untuk menggunakan layanan perbankan ini. Kemudian yang kedua, potensi pencurian identitas. Penyerang dalam kasus ini dapat memperoleh ID pengguna dan kad sandi dari nasabah yang masuk ke situs palsu. Ini berpotensi membuka jalan bagi pencurian identitas, di mana pelaku phishing dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan tindakan kriminal, penipuan, atau pencurian dana. Kemudian yang ketiga, gangguan keuangan dan kerugian finansial. Jika penyerang menggunakan informasi yang diperoleh untuk mengakses akun bank nasabah, mereka dapat melakukan transaksi yang tidak sah atau mentransfer dana keluar dari rekening nasabah. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial. Kemudian yang keempat, penurunan reputasi. Tentu karena adanya kasus phishing yang berhasil seperti ini dapat menyebabkan penurunan reputasi oleh Bank BCA. Nasabah dan masyarakat luas mungkin meragukan keamanan Bank BCA lagi, dan itu sangat berdampak. Hasil akhir dari kasus phishing Bank BCA. Hasil akhir dari kasus ini adalah Steven Haryanto berhasil membuktikan bahwa ada celah keamanan pada sistem internet banking BCA saat itu. Kasus ini membuka mata Bank BCA dan industri perbankan Indonesia secara umum tentang pentingnya meningkatkan keamanan dalam layanan perbankan elektronik. Dalam jangka panjang, kasus ini dapat dianggap sebagai pendorong perbaikan dan peningkatan keamanan dalam industri perbankan di Indonesia. Bank dan lembaga keuangan lainnya menjadi lebih berhati-hati dan meningkatkan upaya mereka untuk melindungi nasabah dari serangan phishing dan kejahatan cyber lainnya. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Think before you click, protect yourself from phishing.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.